Assalamualaikum. Selamat datang di channel aku, Iva Mufida. Hari ini aku pengen banget bikin martabak manis teflon. Nah, ini nanti ada tipsnya gimana martabaknya itu bisa bolong-bolong bersarang dan empuk. Terus ada pinggiran garing di bagian pinggirnya ya. Nah, bagaimana resepnya dan juga tipsnya? Yuk kita lanjut lihat videonya. Nah, ini nanti akan jadi seperti ini. Ini itu bersarang gitu ya, bolong-bolong, berongga, terus enak, lembut juga, dan di bagian pinggirnya itu ada yang crispy-crispy-nya gitu. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita mulai videonya. Nah, pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya. Di sini ada tepung terigu 225 gram, tepung maizena 20 gram, dan gula 30 gram. Ini juga ada baking soda 3/4 sendok teh, baking powder 3/4 sendok teh juga, kemudian air 250 ml, perisa vanila. Ini ada meses yang sudah agak aku hancurkan, terus ada kacang yang sudah dihaluskan juga, dan susu. Bisa pakai susu coklat, bisa pakai susu kental manis ya. Pertama-tama kita campurkan tepung maizena, gula, dan tepung terigunya. Aduk-aduk sampai rata. Terus masukkan baking powder, ini kita pakai 3/4 sendok teh. Lalu masukkan airnya. Nah, ini kita campur sampai rata ya bun. Ini aku pakai mangkoknya terlalu kecil jadi agak susah ya buat campurinnya. Bunda bisa pakai mangkok yang agak lebih besar ya, jadi nanti kalau nyampur ini bisa lebih mudah ngaduknya gitu. Nah, ini telur. Nanti kita akan memasukkan setelah adonannya sudah mulai bercampur rata. Bisa pakai telur bebek atau telur ayam ya. Lagi-lagi karena saya punya stoknya telur bebek, jadi ya udahlah ya, pakai telur bebek aja. Walaupun pakai telur bebek hasilnya bagus juga kok. Aku ngomong-ngomong, ini aku pakai kocokan yang kecil ini.
ini menurutku enak ya dipakai, walaupun kecil itu enak banget dipakai. Kalau misal pakai mixer kan adonannya dikit, tapi pakai mixer itu malah adonannya banyak yang lengket di mixernya itu. Nah ini sudah mulai rata, sudah mulai bercampur rata si tepung-tepungnya tadi. Maaf ya kalau ada lalat yang mengganggu, karena ini sebenarnya saya ambil videonya ini outdoor, di luar rumah. Ini telurnya dipecahkan dulu, takutnya nanti kalau telurnya ada apanya gitu ya. Jadi saya pecahkan dulu di mangkok lain. Nah, masukkan telur, kemudian diaduk-aduk lagi sampai rata. Aduk-aduk. Nah, kalau sudah halus itu berarti sudah rata. Nanti kita akan diamkan adonan ini minimal 1 jam ya. Ini adonannya sudah rata, halus, dan kita sisihkan, kita diamkan selama minimal 1 jam. Nah, ini udah aku diamkan tadi 3 jam ya, karena disambi ngerjain yang lain. Nah, setelah 3 jam ini ada baking soda, campur air sedikit, dan juga masukkan perisa vanilanya tadi. Aku campurkan bareng baking soda supaya bisa larut ya perisa vanilanya. Lalu campurkan di adonan. Aduk-aduk lagi sampai rata, tapi nggak perlu sampai dikocok gitu ya, cuma diaduk-aduk seadanya gitu. Ini kalau bunda mau tambahkan perisa pandan itu juga boleh, atau mau dikasih pewarna makanan gitu boleh banget, supaya tambah cantik juga, rasanya tambah enak ya. Lagi-lagi anakku mau ikutan aduk-aduk, ya udah aku izinin dia aduk bentar. Kemudian ini siapkan teflon, pastinya yang anti lengket ya. Terus nggak perlu dikasih apa-apa, nggak perlu dikasih margarin. Nah, ini kalau sudah panas langsung masukkan adonannya dan dimiringkan seperti ini. Ini tadi karena kayak kurang tebal, jadi aku tambahkan sedikit. Nah, ini mulai ada gelembung-gelembungnya ya. Ini aku pakai api yang sedang cenderung besar. Sebaiknya pakai api yang sedang aja ya, itu terlalu besar sebenarnya. Asalkan dia bisa cepat naik itu gelembungnya. Dan ini kompor aku itu apinya
tidak rata, jadi hasilnya ya seperti itu. Karena sudah naik ini gelembung-gelembungnya, boleh apinya dikecilkan. Nah ini karena api di kompor aku itu enggak rata, jadi itu aku harus miring-miringkan teflonnya. Itu aku cari api. Jadi sebagian itu ada yang sudah matang, sebagian masih belum, karena apinya itu enggak rata. Nah kalau sudah mulai ada yang meletus-meletus seperti itu gelembungnya, baru kita bisa masukkan gula, kita taburkan gula ya. Nah gulanya ini salah satu fungsinya untuk memecah gelembungnya. Tabur-tabur sampai rata. Nah baru untuk mematangkan bagian atasnya ini kita tutup dan gunakan api yang kecil. Nah ini sudah matang, saatnya kita angkat. Sebaiknya kalau sudah matang langsung diangkat ya, karena takutnya nanti gosong. Nah ini agak gosong ya, karena itu tadi permasalahannya kompornya itu apinya enggak rata, jadi ada bagian yang agak gosong gitu jadinya. Lalu ini kita oleskan margarin. Semakin banyak margarinnya itu semakin gurih ya, semakin gurih terus jadi enak gitu loh. Di bagian yang bolong-bolong itu bisa dimasukkan margarinnya, nanti pas digigit enak banget. Nah ini mau aku potong dulu jadi 2. Baru nanti aku kasih taburannya boleh apa aja ya. Kalau aku ini pakai meses tapi yang udah agak diremukkan gitu, tujuannya itu kalau kena panas itu kan agar agak kayak meleleh gitu loh coklatnya. Bisa juga pakai coklat bubuk ya, terserah deh pokoknya asal enak aja ya. Pakai Oreo juga bisa, Oreo yang dihancurkan itu juga enak banget. Soalnya ini satu adonan itu bisa jadi 2 ya, 2 teflonku kira-kira ini berapa ya, kurang lebih 20 cm diameternya. Itu bisa jadi 2 kalau dibuat agak tebel gitu ya. Nah ini kacangnya favorit aku sama
anak aku sama suami itu ya, martabak manisnya dengan topping coklat kacang atau Oreo sama kacang gitu, karena kalau kacang itu ada tambahan gurih-gurihnya gitu loh. Ini akhirnya aku pakai tangan karena pakai sendok ternyata susah, tapi jangan khawatir, ini udah cuci tangan kok. Ini coklatnya kita taruh di atasnya, bisa pakai susu kental manis yang putih, bisa pakai susu coklat bisa. Kalau ini aku pakai susu coklat karena supaya tambah berasa banget gitu coklatnya. Ini kalau lagi buat makanan-makanan kayak gini pasti deh banyak netizen yang komen. Aku bilang netizen itu sebenarnya suami sama anak aku itu pasti ngomong terus, ngajakin bicara terus. Kalau anak aku pasti tanya, "Bun, ini mau masak apa, Bun? Bun, ini gimana, Bun? Bun, mau ditambah apa? Bun, ini Sasa ya yang masukkan ya." Aduh, video jadi semakin ribet aja ya. Suami juga gitu, itu harusnya ini dulu, itu harusnya ini dulu, padahal dianya juga nggak tahu itu. Nah, ini martabaknya dipotong sesuai selera ya, Bun. Ini kemarin akhirnya jadinya 3 adonan, bukan 3 adonan ya, 3 martabak. Yang 2 aku buatnya agak lebih tipis karena takut gosong lagi ya bagian bawahnya, jadi aku buat agak tipis. Nanti fotonya aku tunjukkan ya jadinya. Nah, ini hasilnya. Adonan kedua dan ketiga agak tipis, nggak gosong. Nah, ini dia martabak manis bersarang dan lembut dan crispy di bagian pinggirnya. Enak banget, cocok dimakan pas hujan-hujan ya. Daripada di rumah aja nggak ngapa-ngapain, mending buat martabak manis sendiri ya, lumayan kan buat camilan keluarga. Ini itu pas udah jadi itu langsung dikerubutin sama suami sama anak aku. Mertua juga nyicipin, katanya juga enak. Jadinya 3 martabak itu ludes dalam sekejap. Alhamdulillah, senang banget deh kalau bikin sesuatu dan cepat habisnya. Nah, segitu aja ya, Bun, videonya. Semoga bermanfaat dan semoga menghibur juga. Jangan lupa kalau suka klik like, komen, dan subscribe-nya ya, Bun, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.